Ding dong, antong lệ tong, antong ding dong, antong lệ tong, tang tang ding dong, antong lệ tong, antong ding dong, antong lệ tong, tang tang plung. Sudah. Sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini videonya kurang tengah atau enggak ya? Sudah tengah ya? Sudah pas tengah ya. Cici lo Nina bobok diciluk ba. Cici lo Mbak Nina bobok jangan diciluk ba, nanti boboknya bisa terganggu jadinya. Ciluk ba Nina bobok diciluk ba. Tir. Bajumu kok tetap todang, ndak ganti toh? Yondak. Ini baju kesukaan saya ini. Kemarin pakai baju ini, sekarang pakai baju ini. Sebenarnya saya tuh suka yang lorek-lorek begitu ya. Bisa menunjukkan khas gitu ya, lorek-lorek ini. Cuma belum beli. Buat beli tuh loh, belum ada. Ya doakan nanti bisa ngedapat kimpir-kimpir koin receh kepeng-kepeng gitu ya. Nanti bisa beli yang lorek-lorek itu. Nanti kalau sudah punya baju lorek-lorek itu ya terus pakai itu. Ya sementara yang saya anggap menyerempet dengan yang saya mau tuh yang seperti ini, yang batik-batik begini. Jadinya ya saya pakai kaos hitam saya biar sedikit istirahat dulu. Ini apa tuh ini? Ini debu loh ini ya. Wow, kalau naik kendaraan ndak ditutup kacanya ya seperti ini. Debunya masuk, giliran disoting kena lampu ya kibur-kibur. Kemarin ndak ada lampunya, ndak kelihatan. Sekarang lampunya ada, terang benderang. Jadi ya kalau ada yang mak sliver begitu ya kelihatan jelas. Ndak apa-apa ya Ler ya. Dulurku semuanya, memang kita manusia dibekali akal, dibekali pikiran, dibekali rasa, dibekali karsa. Meskipun tidak semuanya kita tahu, meskipun tidak segala hal kita mampu, namun Tuhan membekali kita dengan akal budi. Ketidaktahuan kita justru harus kita syukuri. Suara saya itu kalau sudah nembang begitu ya, itu rasanya itu merasuk gitu. Nggak peduli biar pales, biar suara saya itu seperti gembreng, eprek-eprek. Tapi kalau saya sudah menembang itu rasanya tuh enak. Saya tuh kangen dengan suaranya itu loh. Kelenengan Jawa pada waktu wayang, pertunjukan wayang. Apa ndak bisa diobati dengan nonton YouTube toh, Dang? Yo bisa. Nonton YouTube ada wayang, tapi tidak senikmat ketika duduk di depan gitu ya.
lalu melihat dalang ngubah nih jagat wayang maksudnya. Dengan disertai suara gamelan keleneng-keleneng, sindennya suaranya cempling-cempling. Rasanya lur. Gara-gara ada corona tanggapan wayang sepisan, jadinya ya ndak bisa nonton live, ndak bisa nonton langsung. Ya ada sedikit kerinduan begitulah. Ya mudah-mudahan ini segera ada tanggapan di daerah saya. Saya tak nonton lor, nonton wayang. Saya sudah lama nggak nonton wayang keuangan nih. Tiap hari cuma mendengarkan suaranya saja di YouTube itu. Ya yang namanya wayang itu sedikit banyak ada ilmu yang bisa kita tangkap ya. Ada pelajaran hidup yang bisa kita resapi, yang kalau kita terapkan dalam kehidupan itu kadang bisa menjadi sedikit ular-ular apa ya? Sedikit referensi untuk bisa memahami seperti apa tindak tanduk saya agar jangan sampai seperti galaknya Buto. Harus bisa lemah lembut, anteng jatmiko seperti Yudhistira dan sebagainya itu. Dari wayang saya banyak belajar arti kehidupan dan juga dari berbagai macam sumber ilmu. Tapi masih banyak yang tidak saya ketahui, ya termasuk panjenengan. Ya dah? Masih banyak yang belum kita ketahui tentang dunia ini. Masih banyak ilmu yang kita tidak kuasai itu, masih tak terhitung jumlahnya. Tapi lur ya, dengan ketidaktahuan itu lur, kita harus bersyukur. Dengan ketidaktahuan itu lur, kita harus memohon kepada Tuhan. Dengan ketidaktahuan itu lur, kita malah terbuka luas. Cakrawala dunia pengetahuan ini terbuka luas untuk kita masuki dan kita nikmati. Manusia belajar itu ya. Manusia itu ketika belajar itu adalah saat dimana dia itu benar-benar bisa menghayati nikmatnya hidup. Ambil contoh ketika membaca. Membaca itu sesuaikan dengan yang disukai ya. Yang disukai dan ada manfaatnya. Ketika orang yang, mohon maaf ya, permisi ya, yang penghobi baca sudah menekuni sebuah buku yang berisi ilmu, maka gegap gempita hidupnya itu seketika akan terayun masuk ke dalam cakrawala yang ada di buku itu. Mendalaminya, menikmatinya, ada unsur-unsur estetika dari alam ini yang merasuk ke dalam dirinya, dan itu nikmatnya luar biasa. Orang yang semakin banyak belajar itu lumrahnya akan semakin penasaran. Loh, terjadi betul itu ya. Seperti apa ya? Semakin orang tahu sesuatu, maka penasarannya itu semakin menggebu-gebu. Itu ciri khas manusia belajar. Berbeda dengan orang yang sudah tidak memiliki angan-angan untuk menikmati yang namanya mencari ilmu, itu berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Isinya hidupnya itu ya stagnan, hanya segitu-gitu saja. Ya sekedar bangun, beraktivitas, kemudian tidur lagi, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Jadi kehilangan almarhum beliau, sosok yang memberikan inspirasi keilmuan tentang bagaimana kita harus tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Ya semoga beliau tenang di alam sana ya. Masih ingat yang menyanyikan lagu itu? Oh, masih ingat ya. Jadi lor ya. Jadi lor ya. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, sebenarnya itu adalah jalan kenikmatan yang oleh Tuhan itu dibukakan kepada kita. Kita harus bersyukur. Dengan ketidaktahuan kita akan belajar. Belajar itu loh. Menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia, makhluk berakal budi. Belajar itu loh.
menunjukkan eksistensi kita sebagai yang digadang-gadang menjadi khalifah bumi. Bagaimana bisa menjadi khalifah bila kita tidak mengampu ilmu tertentu? Saya bilang ilmu tertentu loh ya. Kita dibekali hidup berapa puluh tahun toh. Menjadi produktif itu ya tinggal berapa puluh tahun begitu. Usia 70 tahun itu yang berapa tahun itu ya? Setat 7, 10, 13, 16, 20 baru selesai menempuh pendidikan. Kemudian produktif di usia rentang 17 sampai berapa itu? Kan hanya berpuluh-puluh tahun. Dengan rentang waktu yang segitu itu, kita pasti oleh Tuhan itu dibekali suatu bidang tertentu yang mana kita itu benar-benar menonjol di situ. Yaitu yang digembleng, yaitu pengetahuan sumber ilmu yang harus kita besarkan, yang harus kita dalami, yang harus sesuai dengan satu bidang itu loh, yang menonjol pada diri kita. Dan itu harus kita pupuk terus. Katakanlah kita ini adalah orang yang ahli dalam bidang apa ya, yang belum pernah saya sebutkan itu. Melukis misalnya ya. Kita dibekali kemampuan menonjol luar biasa dalam hal melukis. Yaitu jadikan ladang ilmu. Melukis itu benar-benar sebuah kemampuan yang mengisyaratkan bahwa seni itu mengandung keindahan yang kalau kita nikmati itu bisa menimbulkan kenyamanan. Orang yang berjiwa seni tinggi itu lho, rata-rata itu adalah orang-orang yang sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya itu, dia mengampu ilmu yang luar biasa. Dia belajar tiada henti. Orang melukis satu, dia akan melukis yang lain lagi. Melukis yang kedua, melukis lagi yang ketiga. Itu dalam rangka belajar. Menggali potensi dirinya yang tidak diketahui. Disampaikan, disalurkan dengan lukisannya. Itu bagi pelukis. Banyak sekali bidang yang oleh Tuhan itu diperkenankan untuk dimiliki manusia. Dan di antara bidang-bidang itu selalu saja ada celah bagi manusia untuk meningkatkannya. Lah, kembali ke awal ya, ya. Ketika kita tidak tahu sesuatu, bersyukurlah, berarti kita diberi kesempatan untuk belajar. Dan bahwa belajar itu adalah suatu indikasi bahwa kita itu adalah manusia hidup yang mensyukuri bekal yang diberikan oleh Ilahi, yaitu berupa akal budi, akal untuk belajar. Begitu. Yang kemudian kita menjadikan ketidaktahuan itu sebagai salah satu bekal kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Menjadi pengelola di muka bumi ini dengan bidangnya masing-masing. Ini intinya apa, Tang? Intinya apa ya? Saya sendiri juga bingung ini. Intinya apa ini? Bisa ngecuprus ke sana kemari, tapi intinya belum bisa menjelaskan itu ya, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bersyukur. Ya bersyukur. Segitu saja lho ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada sedikit saja yang ditangkap. Kadang itu kalau saya ngedabrus itu sesuatu yang begitu amburadul, tapi saya yakin ada yang ditangkap. Yo paling enggak ya yang ditangkap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap percaya diri, tetap belajar, jangan pernah berhenti belajar. Ilmu itu adalah kenikmatan. Sekali lagi, ilmu itu adalah kenikmatan. Ciciluban bubuk tak ciluba. Oweyo weyo. Ciciluba nina bubuk tak ciluba. Oweyo weyo. Ciluba.
Ragam